puncak kekecewaan ya, Bang KW menggantikan posisi Bang Sandi. Aduh, ngeri Om. Sahabat jurnalis, kita saksikan tayangan YouTube I'm Jurnalis bareng Om Jana pastinya. Jadi teman-teman harus pasti banyak dapat info bermanfaat dari Om Jana. Melalui karya fiksi ini, diharapkan mampu memberi kesempatan kepada pembacanya untuk menghidupkannya. Meskipun dalam menjalankan amanah pelaku jurnalistik penuh dengan badai yang menghalang, namun aku tetap tegar. Halo Bang KW, apa kabar? Alhamdulillah sehat Om Jana. Ih, lama ya kita nggak ketemu ya? Udah lama. Om Jana sibuk sih. Bang KW yang ibu. Kita kan nunggu arahan dari Om Ini lucu nih panggilannya Bang KW. Iya. Kamu namanya KW, apa sih? Kawendra. Enggak tahu nama KW itu dia yang orang Bang KW. Lucu sih namanya. Emang dari dulu namanya KW enggak? Dari dulu panggilnya biar simpel kali ya. 2 huruf K sama W, kalau nggak KAW. Tapi KAW, namanya KW. Kawendra kan nama gua. Iya, Kawendra. Iya. Itu pembelian orang tua atau ada artinya sih? Artinya itu pujangga, Kawendra itu. Kawendra tuh Bahasa jaga- Sanskerta, Kawindra. Kawendra. Gitu. Taunya KW itu ini bahasa barang-barang yang palsu. Enggak super inilah. Ini Kawendra atau KW? Bang KW Sandi. Jadi Sandi. jangan yang KW-nya Bang Sandi. Aduh, mudah-mudahan rezekinya ikut lah ya. Amin. Bang KW kan selalu identik dengan Bang Sandi. Ah, masih gitu ya? Iya, di media selalu jubir Bang Sandi. Iya. Ya, kita bantuin aja Bang Sandi untuk nyampein beberapa pesan-pesannya dia. Karena kan emang bersahabat udah lama juga ya. Persahabatan lama itu sejak kapan? 2006 mungkin ya. 2006. 2006. 2006. Iya, zaman dia masih ketua umum HIPMI. Oh iya? Iya. Ketemu di mana tuh, Bang? Jadi kalau cerita sama Bang Sandi ini panjang banget. Jadi gue itu dulu Om, jadi peserta di salah satu seminar wirausaha di Utus Kampus. Nah, terus pembicaranya salah satunya Bang Sandi sebagai ketua umum HIPMI dia waktu itu. Ya terus ya akhirnya kenalan, silaturahmi, dapet inspirasi lah banyak hal dari dia. Ya terus akhirnya diajak dibukain jaringan sama dia, dikenalin ke beberapa kawan-kawannya dia. Akhirnya kita banyak jalan bareng, banyak keliling ya kan ke kampus-kampus ya kan dulu sharing-sharing soal kewirausahaan dan lain sebagainya ya. Alhamdulillah ya namanya bersahabat sampai saat ini. Bang Sandi kan bersahabat sama semua orang ya kan. Cuman mungkin kalau sama saya karena saya juniornya juga ya kan ya ngobrolnya juga enak kan ya karena memang kita dari dulu banyak berjuang di soal entrepreneur. Terus kita juga buka usaha akhirnya karena terinspirasi dia gitu kan, dia datang ke peresmian usaha kita dan lain sebagainya. Terus sampai akhirnya kita bikin organisasi bareng ya kan. Walaupun kita lahir di satu organisasi yang sama, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, terus kita mendirikan juga 2019 lalu namanya Gekraf, Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional. Bang Sandi sebagai ketua dan pembinanya, terus ya alhamdulillah dia minta saya jadi ketua umumnya. Jadi ya karena bersahabat dulunya kita banyak diskusi soal ekonomi kreatif, soal peluang-peluang yang bisa dihasilkan, dioptimalkan untuk teman-teman muda. Jadi ya komunikasinya enak banget gitu kan. Begitu dia diamanahi jadi menteri ya oke, dia sekarang sedang Nyambung ya? nyambung kebetulan gitu kan ya. Karena memang passionnya dia, passion saya juga sama gitu kan. Soal ekonomi kreatif. Ya akhirnya kita banyak kesamaan lah untuk diskusi banyak hal. Ketika Gekraf sudah terbentuk ini, Bang Sandi makin banyak tertolong dong dengan ide-idenya Bang KW. Ya gini, jadi Gekraf ini saat ini kan sudah di 32 provinsi seluruh Indonesia, 148 kabupaten kota, keluarga besar yang terhimpun di Gekraf kurang lebih sekitar 29.000 orang. Banyak teman-teman public figure, politisi, birokrat yang gabung di Gekraf. Karena Gekraf kan memang terbuka untuk semuanya, semua warna, semua kalangan. Umurnya? Nggak ada batas. Oh, bisa masuk dong gue ya? Boleh dong. Ya, lordnya para artis ya kan. Lord Rangga. Lord Jana. Sejauh mana sih kedekatan Bang KW dengan Bang Sandi? Iya. Kan? Sebetulnya kalau kenal Bang Sandi kan dia kan terbuka dengan semua teman-teman yang lain ya kan. Kalau misalnya ketemu dia juga enak lah ya untuk komunikasi dengan siapapun itu, nggak pernah membatasi dia dengan siapapun itu. Ya saya kan kebetulan karena memang
kita ketemunya udah lama ya kan, zaman dia sebelum diamanahi di pemerintahan, bahkan dia terjun ke politik masih jauh lah dari itu. Akhirnya kita banyak silaturahmi bareng, bahkan kita bikin karya bareng. Kita beberapa kali Ramadan kan pernah bikin karya bareng. Kita masuk ke beberapa program TV gitu kan. Bang Sandi kita paksa nyanyi gitu kan, kita paksa baca puisi. Bisa deh nyanyi, Bang. Ya bisa gitu kan. Ya walaupun harus agak diedit dikit ya. Gitu. Iya, pas Daniel lihat tuh nih Bang KW jadi produser nih. Jangan-jangan disuruh nyanyi tuh Sandi. Ya gantian kan, gitu ngerjain kali-kali ngerjain abang kita sendiri gitu kan. Kedekatan selain dan Sandi dengan keluarga juga lebih dekat. Ya silaturahmi sama Eyangti itu ibunya Bang Sandi, Bu Minono, kita manggilnya Eyangti. Udah berapa kali sih ketemu? Ya lumayan lah Om, kalau banyak momen-momen kebersamaan kan kita silaturahmi Idul Fitri kadang-kadang. Itulah ya. Sama Mpok Nur juga, ya kan, sama keluarga yang lain juga. Ya silaturahmi aja, ya kan, bangun silaturahmi oke banget kan. Kalau ke rumahnya gitu sering ke rumah? Ya kalau ada diskusi memang kita nggak bisa dilakukan secara online, ketemu gitu. Jadi rumahnya paling banyak di rumahnya sih. Itu kalau silaturahmi. Boleh jadi Bang KW itu orang dalam lah ya, orang dalamnya Bang Sandi ya. Ya dalam ataupun luar bebas lah apa aja. Yang penting kan silaturahmi terjaga. Ya kan untuk menunjuk status sebagai jubir itu kan juga kayaknya nggak sembarangan loh. Ya sebetulnya kan itu karena ngebantuin aja, saat waktu itu di beberapa tahun lalu setelah ada momen-momen tertentu, beliau bantu disampaikan ke masyarakat beberapa narasinya soal menggerakkan ekonomi. Ya kita bantu menyampaikan itu. Ya, dia minta untuk bantu menyampaikan itu, kita bantulah. Namanya juga abang minta ke adik gimana sih? Ya kan? Ya kita harus patuh ya kan. Pertemuan dengan Bang Sandi itu dalam waktu seminggu sekali atau sebulan sekali untuk apalagi zaman sekarang ya? Ya kalau sekarang semenjak dia jadi menteri ya mungkin kita memaklumi kesibukannya. Tapi kan karena sekarang teknologi udah top ya kan, teknologi mengerti Anda kapanpun itu bisa komunikasi dengan beliau. Dia transfer ilmu, ya informasi kan juga pasti hampir tiap hari Bang kali. Ya kita saling update lah ya. Ya saling update lah gitu kan, karena dia kan banyak sekarang aja di mana gitu, di luar kota, kemarin dari Nias, terus sempat ke beberapa daerah juga gitu kan, sempat ke Maluku Utara gitu, ketemu sama teman-teman Gcraft juga di daerah-daerah, sekalian jalankan tugas, menemui teman-teman yang lain. Jadi kalau dia ke daerah tuh ketemu Gcraft? Tugas negara dong, sebagai Kemenparekraf ya kan, banyaknya dengan Kemenparekraf. Cuman kan Gcraft ini kan terbentuk di berbagai daerah yang mendampingi dia untuk berkunjung, berkegiatan di beberapa wilayah. Artinya bukan hanya Gcraft aja kan? Betul kan terbuka beliau dengan siapa aja gitu. Apa aja sih yang dilakuin oleh Bang Sandi itu kalau lagi di daerah yang ngomongin Gcraft itu apa aja tuh? Ya kalau misalnya dengan kapasitasnya dia sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia saat ini yang diamanahi oleh Pak Presiden Jokowi, tentunya tugas utama dia saat ini adalah bagaimana membangkitkan optimisme sektor pariwisata dan ekonomi kreatif setelah dihantam pandemi bisa bangkit. Ini kan PR yang nggak mudah. Betul. Ya alhamdulillah mungkin dengan dia punya program yang namanya 3G, Geber, Gercep, dan Gaspol, gerak bersama. Geber itu Gercep itu gerak cepat, dan Gaspol itu garap semua potensi online. Alhamdulillah optimisme itu mulai muncul dan kebangkitan ekonomi terutama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif mulai terasa. Dan ide-ide pasti muncul dari Bang. Ya diskusi lah, bukan dari kita tapi kita diskusi bareng. Iya artinya adalah kontribusi Bang Kawe ya. Kadang-kadang kita saling mendorong aja gitu. Misalnya dia, bro tolong dong komunikasiin ini, oke. Bang ini ada pesan dari sini mungkin perlu disampaikan, dia coba akomodir itu, saling aja gitu. Namanya juga kita kan perlu saling support ya gitu. Apalagi untuk ekonomi kreatif ini, terutama dari sektor ekonomi kreatif ini kita lihat memang yang paling utama adalah kolaborasi. Jadi komunikasi itu harus terjalin terus gitu. Nah, menurut Bang KW selama Bang Sandi jadi menteri ini gimana ininya ke hasilnya gitu loh? Hasilnya. Ya alhamdulillah ya. Maksudnya di tengah pandemi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini, terutama ekonomi kreatif, jadi pandemic winners. Jadi pemenang di tengah pandemi. Om bayangin ya kan, ketika sektor-sektor lain mungkin tiarap, kuliner tetap bangkit, sektor fashion, subsektor fashion tetap bangkit, kria tetap bangkit. Bahkan pemain
e-sport atau e-sport player, pemain game online semakin banyak, itu sektor ekonomi kreatif juga. Artinya pemenang di tengah pandemi. Ya makanya sekarang ini saya, Bang Sandi dan teman-teman di Gcraft lagi mendorong yang namanya Hari Ekonomi Kreatif Nasional. Gcraftnas. Itu jadi hajatan kita. Om juga pelaku ekonomi kreatif. Loh, iya dong. Iya, jadi mudah-mudahan kita bisa dorong, dan ini insya Allah mudah-mudahan sebelum G20 Oktober di launching di Bali. Undang lu ya? Insya Allah. Doain. Mudah-mudahan lancar lah. Mudah-mudahan lancar. Nanti mungkin di launching, dan ini bagian dari apresiasi untuk pelaku ekonomi kreatif di seluruh Indonesia yang sudah bertahan, sudah survive dan tetap memberikan kontribusi untuk perekonomian Indonesia. Jadi hajatan kita bareng lah. Gitu. Kan senang kalau bisa kita sebagai pelaku ekonomi kreatif dicanangkan harinya ya kan, menjadi bagian dari apresiasi kita semua. Dan jujur ya teman-teman yang di industri kreatif, pelaku kreatif ya seperti saya juga merasa bahwa sejak kehadiran Bang Sandi itu merasa lebih beragam ya, merasa lebih terakomodir lah ada. Alhamdulillah. Ya itu ya makanya saya bilang ini baru nih. Ya, baru nih ketahuan gitu menterinya. Iya, karena tugas dia berat, Om. Iya kan, kalau kita lihat sektor pariwisata itu sekitar 14 juta pelakunya. Sektor ekonomi kreatif tuh 20 juta, berarti sektor pariwisata itu 34 jutaan. Dan itu harus dijaga optimismenya. Berarti juga tugas KW ya. Distribusinya Bang KW itu besar gitu. Karena kan betul Bang Sandi juga betul jadi juga kan. Jadi Menparekraf dan di Gcraft kan ketua dewan pembina. Jauh sebelum beliau jadi menteri, udah jadi ketua dewan pembina Gcraft. Gcraft terbentuk 2019 Januari. Bang Sandi jadi menteri 2020 akhir. Gitu. Gcraft itu semua warna. Tapi orang-orangnya enggak. Masa? Oke. Gcraft Sumut coba lihat. Ketua dewan pembinanya gubernur. Ketua dewan penasehatnya Wagub, ketua dewan pakarnya wali kota Medan, menantu Pak Presiden. Gcraft ini terbuka untuk siapapun dia. Syarat jadi anggota Gcraft itu sederhana. Apa? Satu, pelaku ekonomi kreatif. Yang kedua, siapapun dia yang peduli terhadap ekonomi kreatif. Siapapun dia, apapun itu backgroundnya, apapun itu warnanya, selama dia peduli terhadap ekonomi kreatif dan pelaku Gcraft, yuk bareng-bareng. Begitu. Oke. Baru tahu kalau itu. Iya. Oke. Alhamdulillah ya. Berarti gue bisa masuk ya. Iya dong, boleh dong. Tanpa batas usia kita kan. Iya. Sebenarnya Bang Sandi itu hobinya tuh apa sih? Gue lihat tuh kalau di YouTube tuh lari mulu di sosmed kan. Itu udah jadi kesehariannya dia olahraga. Ya memang beliau ya olahragawan ya. Dari mulai lari, berenang, basket, gitu. Sama ya berbagi inspirasi. Makanya awet muda ya. Iya makanya. Bang Awe juga gitu kali ya. Aduh, kita kadang-kadang kalau beliau lari ya kan, kita udah nunggu di tukang bubur. Tapi hobinya apa sih hobinya Bang Sandi itu? Banyak sih Om ya. Dari mulai baca, dia kan nggak pernah kelewat untuk baca buku. Main musik juga hobi. Oke, baca kalau buku yang dibaca apa ya? Banyak Om, inspirasi itu banyak nih. Bukunya dia banyak. Gitu. Mentor usahanya dia kan sebetulnya kan dulu kalau kita lihat ya dari zaman Om William Suryajaya, terus juga beliau dikasih kesempatan sama Pak Dahlan Iskan awal-awal bangun bisnis itu kan. Jadi ya beliau tuh banyak dibantu atau diberikan kesempatan oleh orang lain, makanya Bang Sandi ini sekarang hobinya memberikan kesempatan juga buat orang lain. Kalau saat kan Bang Sandi kan terbang sini untuk membagi untuk keluarga, ada nggak sih? Ada, dia selalu sisihkan waktu untuk keluarga. Pasti dalam satu minggu tuh ada? Ada, pasti ada terus ya. Cuman kan memang ya dengan intensitas aktivitas dia sebagai menteri, kalau kita lihat sama-sama ya, ya kadang-kadang makan siang di mana, ya kan, makan malam di mana, besok udah di mana lagi. Ya mungkin keluarga juga akhirnya memaklumi bahwa sebagai yang membantu Pak Presiden, diamanahi Pak Presiden, ya dia menjalankan itu dengan bertanggung jawab. Karena kan pelaku ekonomi kreatif, pelaku pariwisata harus disentuh terus. Ya kan, yang bisa paling menyentuh untuk pelaku pariwisata ini ya tentunya menterinya sendiri dong. Dan itu harus turun ya? Harus turun. Bukan di kantor tuh. Harus dengar langsung, harus merasakan dari ibaratnya dari denyut nadi pergerakan dari pariwisata dan ekonomi kreatif ini seperti apa. Pernah nggak Bang Sandi itu ngeluh ke Bang KW? Nggak, dia nggak ada ngeluhnya. Gitu.
Ngeluhnya paling waduh besok sini lagi nih, besok sini lagi nih. Ya, itu memang terschedule apa memang memang diciptain diri apa memang Udah ada tim programnya? Kan ada semenjak dia jadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ada tim yang mengatur jadwal. Sebetulnya bukan hanya saat dia jadi menteri, dari sebelumnya juga kan beliau sudah ada tim penjadwalan. Tinggal diatur aja gitu kan. Hari ini kemana, besok kemana. Apalagi zaman dulu ya, waktu zaman kampanye itu. Iya. Waduh. Ya dulu luar biasa lah, lebih padat agendanya. Iya. Gitu. Kayak sekarang sih terusin aja ya. Iya. Oke, mungkin sebagai ini kita nggak ngomongin Bayu Jubir sebagai sahabat ya. Sebenarnya keinginan Bang Sandi itu, Iya. terjun bergabung dengan kabinetnya Jokowi itu sebenarnya mau apa sih? Kalau mau nyenangin Pak Jokowi atau nyenangin rakyat atau nyenangin? Bukan, ini panggilan. Jadi Bang Sandi itu diamanahi jadi menteri pasca dia kena COVID. Jadi beberapa hari setelah dia dinyatakan negatif PCR, PCR negatif saat dia setelah kena COVID, dia diumumkan jadi menteri. Nah, jadi tapi dihubungin dulu kali ya. Ya komunikasi dulu ya. Jadi memang ya ketika masa dia kena COVID ini, mungkin itu masa kayak kontemplasi gitu. Wah ini negara kita lagi perlu gotong royong banget, gitu kan, harus saling berkontribusi, bekerja sama. Ada sektor yang terdampak sekali itu adalah pariwisata dan ekonomi kreatif. Ya akhirnya begitu mungkin dapat kesempatan itu, beliau berpikirnya sudah bukan urusan sendiri lagi. Tapi bagaimana dia bertanggung jawab untuk sektor yang lagi terdampak banget di tengah pandemi ini supaya bisa bangkit. Tapi yang bikin kita sebenarnya kita nggak nyangka ya, setelah Pak Prabowo bergabung tiba-tiba menyusul Bang Sandi itu semakin puncak kekecewaan teman-teman yang masyarakat yang dulu memang mendukung Prabowo Sandiaga itu makin memuncak gitu loh. Tapi di situ juga memang pelajaran untuk kita bahwa ketika kita masuk ke alam demokrasi, saat kita belum mendapatkan amanah dari masyarakat negeri ini secara mayoritas, ada ruang-ruang yang harus tetap diisi untuk mengabdikan diri. Gitu. Saat kita belum mendapatkan amanah secara mayoritas, ya tentu ya itu adalah bagian pembuktian bahwa ketika kita berjuang untuk masyarakat bukan bicara soal ego kita menang atau kalah, tapi gimana caranya kita berkontribusi. Dan dibuktikan kan oleh Bapak dan Abang gitu. Seperti itu. Ya kekecewaan itu pasti. Ya itu wajar lah, manusiawi. Dan Bang Kawe tahu dong, maksudnya kekecewaan itu pasti dirasakan oleh Bang Kawe juga. Dirasakan, masyarakat banyak yang ngadu, kita di-mention setiap hari Pak. Sama netizen. Gitu. Jadi ya terasa ya, cuman harus dikasih pemahaman. Ya alhamdulillah sekarang sudah mengerti, dan begitu Bapak dan Bang Sandi diamanahi, kita bisa lihat bersama dua sektor ini, pertahanan dan pariwisata serta ekonomi kreatif, geliatnya luar biasa di tangan orang yang tepat. Begitu. Dan memang tahu gitu ya. Tahu. Memang paham gitu. Paham banget gitu ya. Ya itu kekecewaan itu yang perlu harus dibalas dengan kerja yang konkret, ada hasilnya. Ya alhamdulillah kan ya kita bisa lihat bareng-bareng lah saat ini. Nah, ini kan udah memasukin tahun 2024 ya. Sebagai sahabat lagi nih, saya nggak ngomong Jubir ya, sebagai sahabat Bang Sandi, ada rencana kali Bang Sandi itu mau menyalonkan, atau memang ada rencana Bang Sandi juga memang masih tertarik dengan dunia politik? Dengan yang jelas sih sejauh ini diskusi saya sama dia gimana menjalankan amanah Pak Presiden untuk mengoptimalkan membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif itu. Dia dijalanin tugasnya luar biasa. Jadi Bang Kawe kan ini kan juga seorang produser sebenarnya itu. Cuma nggak tahu ya tiba-tiba kok terjun ke politik. Pertanyaan itu memang sering sering banget. Ya. Nah kita juga pengen tahu deh gitu loh. Saya masuk politik tuh karena musik. Masuk politik karena musik. Tadinya kan bikin lagu-lagu kampanye. Tadinya. Iya, untuk beberapa kandidat kita bikin lagu untuk materi kampanye. Akhirnya bersinggungan sama teman-teman politisi, abang-abang, senior-senior. Akhirnya ya udahlah, kita masuk. Makin tertarik gitu. Karena Bang Sandi masuk politik. Sebetulnya Bang Sandi itu mentor usaha saya. Gitu. Justru mentor politik saya ya abang-abang kita yang lain gitu kan. Kayak Bang Dasko, terus Bang Fadli, Bang Muzani, Bang Sugi. Gitu kan. Terus lihat pandangannya Bapak gitu kan. Pak Prabowo kan tertarik lah gitu.
Jadi memang depending dulu. Berkarya tetap, cuman tidak seproduktif dulu Om. Gitu. Masih bikin lagu Masih bikin lagu. Kemarin juga produce anak sendiri lah gitu. Ya produce anak sendiri, rilis gitu kan. Jadi minimal setahun sekali harus ada karya. Walaupun cuma satu. Buat jaga ini aja, jaga passion kita. Bang KW melihat industri kreatif ya, khususnya di bidang musik. Ini gimana ya tanggapannya? Sekarang kan sebetulnya eranya udah terbuka banget. Teknologi terdepan sekali. Dan itu mensupport bagaimana perkembangan industri musik kita. Dan kita tahu dulu orang mau terkenal, susahnya kayak gimana Om? Om pasti ngerasain, mesti ngirim demo ke label ya kan, buat dirilis aja tuh materi kan, ngantri dulu, ya, hearing dulu ya kan, masuk ke A&R dulu kan segala macam. Nah, sekarang orang yang punya karya bisa langsung publish, bisa langsung dipublikasikan. Dan seleksinya adalah masyarakat ini ya? Masyarakat langsung. Lebih fair ya? Lebih fair. Gitu, terbuka gitu kan. Jadi justru ini dengan fairnya kondisi saat ini ini menjadi peluang buat anak-anak muda terutama yang pengen masuk ke dunia industri musik. Tapi kalau saya lihat kualitas karena yang tadi saya bilang karena viral itu kan beda dengan zaman dulu. Betul, kalau bicara soal kualitas itu ya, karena dia melalui beberapa tahap tuh. Iya. Ya kita lihat lah dulu kan tahap kurasinya aja lama sekali gitu kan. Lama sekali benar. Gitu. Ya, jadi ya sekarang ya memang masyarakat langsung yang seleksi, yang mana yang bagus, yang berkualitas ya diterima langsung, gitu. Apalagi berbagai platform udah mensupport sekali kan, platform medsos itu. Jadi ya terbuka kesempatannya, ya teman-teman muda jangan sia-siakan lah kesempatan ini, gitu. Jadi nggak selalu proses yang panjang, gitu. Walaupun pasti kan hasilnya berbeda ya, gitu. Nah, saya lihat di Korea Selatan itu pemerintahnya sangat support banget untuk urusan musik kreatif. Apalagi kan ada K-pop itu juga bagian industri. K-pop, drakor ya. Iya. Nah itu apakah di Indonesia juga seperti itu nggak sih? Menuju ke sana. Kalau aku lihat. Berarti masih on the way dong? Iya, kan itu berproses Om. Berproses semuanya ya kan. Memperbaiki ekosistem ekonomi kreatif, mungkin salah satunya industri musik juga kan nggak mudah. Film juga sama. Film, ya kan? Itu juga orang keluhan teman-teman di sini juga gitu. Ya, mudah-mudahan kita doain deh, mudah-mudahan kedepannya dengan regulasi-regulasi yang tepat, yang berpihak kepada pelaku ekonomi kreatif bisa lebih bermanfaat buat pelakunya. Kadang-kadang bukan hanya dukungan yang lain, tempat aja, lokasi aja, geografis aja dipertanyakan, kadang-kadang dipersulit. Iya. Padahal di negara lain malah open kan, yuk pakai gitu. Ya. Nah di sini sulit. Ya mudah-mudahan kan gini, regulasi itu bertahap kalau saya lihat ya Om. Regulasi itu bertahap dari mulai katakanlah dulu kolaborasi untuk berbagai subsektor masih belum optimal, sekarang sudah mulai optimal, bahkan program kalau kita lihat, kalau kita cermati program-program dari kementerian pun yang membidani ekonomi kreatif khususnya itu sekarang programnya bersifatnya lebih banyak kolaboratif programnya. Itu kan bagian dari menuju proses yang optimal. Memang ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia belum optimal. Kita harus sama-sama akui itu. Tapi proses menuju optimal juga ada tahapannya. Kan nggak bisa kaget Om kalau misalnya kita tiba-tiba balikin gitu prosesnya. Pernah ngomong nggak Bang Sandi gitu? Ngobrol sering. Ya kayak gini bagaimana memperjuangkan hak pelaku ekonomi kreatif, hak pencipta lagu secara optimal, ya kan? Hak cipta, hak terkait dan lain-lain sebagainya gitu kan. Ya, ada mungkin ya diskusi saya dengan Bang Sandi itu jauh sebelum beliau jadi menteri. Bentuk ekonomi kreatif di Indonesia ini seharusnya seperti apa sih gitu kan. Betul. Kalau kita lihat misalnya Korea dengan K-pop dan drakornya luar biasa. Indonesia ini seperti apa? Gitu. Indonesia ini ya alangkah lebih keren. Ini harapan saya nih gitu. Ekonomi kreatifnya ya berbasis event. Iya, karena kenapa? Dengan event itu create news create movement, dan di event musik ada, kuliner. Jadi memang harus digerakkan dengan satu konsep, yaitu kalau bagi saya harusnya event dioptimalkan. Dan sekarang pemerintah udah dorong banget berbagai event, luar biasa, alhamdulillah. Seneng banget lihatnya. Ya, keluhan dari teman-teman industri kreatif di musik itu eventnya kan itu kayaknya lebih terkenal dengan keamanan, dengan izin. Itu dengan izin, itu sangat sulit banget izinnya. Ya makanya kan kemarin kalau kita lihat
teman-teman di pemerintahan juga berkoordinasi dengan kepolisian dan pihak-pihak terkait untuk bagaimana sih menggerakkan ekonomi ini lebih optimal pasca pandemi, mungkin mempermudah izinnya, memberikan treatment tertentu untuk event itu supaya terlaksana secara baik. Soalnya itu sekarang udah mulai bagus kok. Mulai bagus karena memang. Yang mudah-mudahan COVID-nya nggak naik lagi. Iya. Gitu. Kayak udah bosan lah COVID lah. Iyalah. Amin dong. Gini Bang KW, mungkin bisa masukan juga buat Bang Sandi. Kalau di Amerika udah lah, itu sih udah terlalu teknologi terlalu udah nggak bukan compare buat kita lah. Ini di Asia dulu deh. Ya kayak India kan terkenal dengan filmnya, dengan lagu-lagunya. Korea dengan K-pop dan drakor ya. Ada nggak pandangan-pandangan Bang Sandi misalnya mengangkat apa sih ciri khas Indonesia untuk diangkat selain event kan itu bentuk kegiatannya, ciri khasnya apakah mau Melayunya, mau rocknya? Dangdut lagi didorong. Bahkan kan kemarin juga ketika Bang Sandi ke Amerika itu ada kafe dangdut kan? Ya itu udah dangdut. Ya itu maksudnya bagian dari langkah-langkah konkret pemerintah itu banyak sekali untuk mensupport berbagai produk kreatif kita. Dangdut, terus track Ponorogo lagi dicoba didorong juga, gitu kan? Banyak deh. Jadi alhamdulillah lah, bersyukur banget pemerintah kita saat ini juga aware bahwa kekayaan kita ini harus dijaga, harus didorong supaya optimal, supaya masyarakat dunia lebih tahu. Ternyata dangdut kita juga kan banyak orang-orang luar yang suka, walaupun dia nggak ngerti bahasanya mungkin, karena banyak yang viral bule nyanyi dangdut gitu kan. Artinya diminati juga kok, gitu kan. Selama kita bisa mengemasnya secara baik. Iya, artinya mungkin dukungan pemerintah lebih fokus lagi, lebih bagus dangdut katakanlah. Betul. Atau ya, pemerintah kan tentunya di sektor ekonomi kreatif khususnya ada 17 subsektor. Jadi memang ya suka tidak suka pasti konsentrasinya juga dibagi-bagi ya. Gitu. Oke, ini seandainya karena kan Bang KW dekat banget dengan Bang Sandi atau sudah menyemplung di dunia industri kreatif. Seandainya kalau nanti posisi Bang KW menggantikan posisi Bang Sandi. Waduh. Kan seandainya. Ya kan? Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Emang ada alasan kan? Enggak lah Om. Tapi emang ada cita-cita ke sana? Saya pengennya, itu cuma sederhana. Di Gcraft ini pengennya kita dorong bagaimana ekosistem ekonomi kreatif ini optimal, masyarakat ekonomi kreatif ini merasakan manfaatnya dengan kehadiran Gcraft. Oke, ini seandainya memang udah dipercaya oleh negara untuk mengelola itu, ya kan? Sebenarnya apa yang Bang KW mau berikan kepada industri kreatif? Saya mimpi aja nggak pernah Om kayak begitu Om. Aduh ngeri Om. Gak usah mimpi deh, seandainya kan nih. Ya seandainya. Ya kalau seandainya kita dorong bagaimana hak pelaku ekonomi kreatif ini terjaga. Itu jaganya apa? Marwahnya harus dijaga. Apanya marwahnya? Gini, di Indonesia ini salah satunya kenapa kita bentuk Gcraft dulu adalah karena minimnya apresiasi. Apresiasi ini berangkat dari kesadaran Om. Nggak bisa hanya bicara regulasi. Tapi bagaimana pemerintah punya regulasi untuk menyadarkan masyarakat bahwa setiap karya cipta, setiap produk ekonomi kreatif ini harus dihargai optimal. Makanya Gcraft terbentuk. Untuk apa? Jaga marwah pelaku Gcraft. Jangan ada lagi yang boleh nganggap remeh pelaku Gcraft di Indonesia. Kita penyumbang PDB yang konkret kok. Ekonomi kreatif itu masa depan Indonesia. Saya yakin. Oke, ya. Kita sudah bisa jalan. Ya. Gitu. Makasih loh, Om. Aduh, kita temu kangen ini. Gitu. Sahabat jurnalis, kita saksikan tayangan YouTube I'm Jurnalis bareng Om Jana pastinya. Jadi teman-teman harus pasti banyak dapat info bermanfaat dari Om Jana. Sukses terus. Salam kreatif.